Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8 subtema 1 pembelajaran 4 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan pembelajaran hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 4 ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Ayo membaca. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. 2. Perdagangan. 3. Jasa. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis usaha selain pertanian. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Nah, di sini ada gambar pengrajin mebel. Contoh industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuat tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Nah, ini ada gambar industri mobil. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak adalah kegiatan jual beli di pasar. Kemudian ini ada gambar orang belanja di toko swalayan. Kedua gambar tersebut menunjukkan adanya perdagangan. 3. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak adalah dokter memeriksa pasien yang menggunakan jasanya untuk memeriksa pasien. Kemudian ada guru mengajar. Nah, guru mengajar dengan menggunakan jasanya, sehingga
siswa atau muridnya mendapatkan jasa dari pelayanan mengajarnya. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Pengertian perindustrian adalah urusan atau segala sesuatu yang bertalian dengan industri atau kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, contohnya seperti mesin. Ciri-ciri: memiliki tenaga kerja andal, memiliki modal besar, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, menghasilkan produk berkualitas, adanya layanan purna jual. Kemudian yang kedua adalah perdagangan. Pengertian perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri: adanya kemudahan layanan bagi konsumen untuk memperoleh dan membayar barang dagangan. Ada tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual kembali kepada konsumen. Barang dagangan dikemas secara menarik. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Pengertian jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya: membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, menjaga kesetiaan atau loyalitas konsumen atau pelanggan, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Itu tadi adalah jenis usaha masyarakat Indonesia, baik perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar. Nah, contohnya di sini ada pengrajin mebel, kemudian ada industri mobil. Nah, di sini ada jual beli di pasar, kemudian ada jual beli di supermarket, kemudian ada dokter yang sedang melayani pasien, kemudian ada guru yang sedang mengajar di kelas, kemudian ada petani teh yang sedang mencabut daun teh, kemudian ada penambang yang sedang menambang di daerah areal penambangan. Kemudian yang terakhir di sini ada perikanan, yaitu seseorang yang sedang memanen ikan di sungai. Kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar ini harus kita hargai supaya terjadi kerukunan dan toleransi antar sesama manusia. Cara menghargai jenis usaha orang lain. Yang pertama, 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain agar tidak iri dengan keberhasilan orang lain. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan sikap positif. Itu tadi adalah cara menghargai jenis usaha orang lain. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.